Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tema toleransi dan kerukunan umat beragama dan perspektif Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya dengan tema ini kami membawakan dari KBBI, yang dimana toleransi itu berasal dari kata yang artinya menghormati, memaafkan, dan mentoleransi sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat istiadat, dan selainnya. Dalam hal ini bahwa dapat diartikan bahwa toleransi merupakan tujuan yang sangat baik dengan terciptanya rasa percaya, rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan toleransi ini yang pastinya tidak mungkin individu, tetapi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan dalam memperbaiki hubungan antar sesama. Selanjutnya, pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama. Dalam Islam tidak ada Quran dan hadis yang mengobarkan kebencian, permusuhan, pertentangan, atau segala bentuk yang negatif. Karena pada hakikatnya toleransi itu mencapai perdamaian dan ketentraman. Dengan hal ini, maka toleransi dapat terciptanya pluralisme yang dimana dapat berjalan dengan baik apabila ada rasa saling percaya. Selanjutnya, mengapa diperlukan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Dikarenakan manusia adalah makhluk yang sosial yang butuh bantuan orang lain. Selanjutnya bahwa manusia juga membutuhkan juga adanya persatuan antar umat beragama agar terciptanya suasana yang harmonis, tenang, dan damai. Selanjutnya bahwa manusia juga harus menjaga keutuhan dan solidaritas dalam masyarakat, serta menghindari adanya perpecahan ataupun gesekan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya bahwa toleransi mengungkapkan kemampuan dalam mengendalikan diri. Selanjutnya, kerukunan hidup berumat beragama merupakan suatu sarana yang penting dalam menjalani integrasi nasional sekaligus menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai. Di sini adalah cara mengembalikan mutual trust. Yang pertama, rekonsiliasi, yaitu melupakan hubungan yang buruk di masa lalu. Jadi ketika adanya keburukan dan negatif di masa lalu, maka hendaknya dilupakan dan membuat progres untuk kedepannya, masa depan. Yang kedua, dialog emansipatoris, yaitu yakni dialog yang bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dan lingkungan sosialnya dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, pembebasan, dan tidak dipenuhi prasangka. Yang ketiga yaitu menjalin proyek bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu contohnya seperti mufakat ataupun musyawarah. Selanjutnya, pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 40, bahwa yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus ayat 40. Dapat disimpulkan bahwa Allah menjelaskan orang yang tidak beriman, yaitu orang yang kafir, yang menurut Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu golongan yang benar-benar mempercayai dengan itikat baik terhadap Al-Quran, maupun orang yang menghormati pendapat orang lain. Yang kedua yaitu golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus dalam kekafiran. Mereka termasuk orang yang membuat kerusakan, sebagaimana pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-41, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, bahwa artinya itu Islam itu sangat memperhargai perbedaan-perbedaan di antara manusia. Dikarenakan setiap manusia pasti mempunyai hak yang berbeda, dan bahwa manusia mempunyai juga hak masing-masing untuk memilih. Jadi tidak boleh memaksa
dalam memeluk agama tersebut gitu. Selanjutnya, apa saja jenis toleransi yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin? Yang pertama yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi ketika kita mempunyai agama, hendaknya tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita. Dan sebagaimana dalam Al-Quran Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya agamamu, untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Jadi tidak ada paksaan nih. Karena pada dasarnya dalam memeluk agama ini butuhnya niat dan keikhlasan, bukan adanya unsur keterpaksaan. Selanjutnya itu hidup rukun dan damai sesama manusia. Dalam hal ini bahwa adanya toleransi dapat menjadikan hidup yang rukun dan tidak akan mungkin terjadinya perpecahan ataupun perkelahian, pertikaian ataupun permusuhan seperti itu. Selanjutnya saling tolong menolong dan sesama manusia. Nah, di poin ini bahwa manusia ketika sudah mempunyai jaringan ataupun teman yang banyak, hendaknya ia menjaga toleransi agar adanya terciptanya saling tolong menolong dan saling peduli ataupun saling percaya kepada sesama lainnya. Yaitu selanjutnya selanjutnya yaitu memberi kebebasan dalam memeluk agama. Seperti mana tadi sudah disebutkan dalam Al-Kafirun, dan di sini juga ada Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada kepaksaan dalam beragama, sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti itulah ayat Al-Qur'annya. Selanjutnya, pentingnya toleransi dan kerukunan dalam perspektif hadis. Sebagaimana dalam hadis ada juga yang menyatakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anh berkata, ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu agama manakah yang paling dicintai Allah, maka beliau bersabda itu al-Hanafiyah as-Safah, yaitu yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari seperti itu. Nah, dalam hadis ini dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek kaidah ataupun syariah. Makna agama toleran di sini adalah agama yang Islam mengajarkan kebebasan dengan paham yang sesuai dengan keyakinannya. Paham merupakan hasil ijtihad dan tidak boleh dipaksakan karena paham yang diambil oleh paham yang menurut akal atau keyakinan yang benar. Seorang tidak akan mematuhi ajaran yang tidak diyakini kebenarannya. Adapun persoalan benar atau salah diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Allah yang Maha mengetahui. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.